sering menyebut sebagian guru itu adalah guru yang hit and run. Datang untuk mengajar, setelah itu kabur entah kemana kita tidak tahu. Dengan pola kinerja yang baru ini, maka guru tentu harus menunaikan tugas utamanya yaitu mengajar. Tetapi tidak harus 24 jam mengajarnya itu. Kabar terbaru, guru sertifikasi dibuat pun senyum oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mufti. Abdul Mufti telah melakukan perubahan terkait dengan aturan jam tatap muka, di mana pada tahun 2025 pemenuhan tatap muka 24 jam tidak lagi memberatkan guru. Seperti diketahui sebelumnya, guru sertifikasi harus memenuhi tatap muka selama 24 jam untuk mendapatkan tunjangan profesi. Pemenuhan jam tersebut dihitung dalam waktu 1 kali dalam 1 minggu. Hal itu membuat guru yang tidak memenuhi jam terpaksa harus sibuk mengambil jam di sekolah lain. Untuk tahun 2025, pemenuhan jam tatap muka tersebut telah dirubah oleh Abdul Mufti. Mendikdasmen menyebutkan bahwa pemenuhan jam tatap muka tersebut dapat dihitung melalui yang pertama, peningkatan kompetensi guru, yang kedua, kegiatan di sekolah, yang ketiga, kegiatan masyarakat terkait dengan pendidikan. Dengan adanya kebijakan tersebut, guru sertifikasi dapat fokus kepada peserta didik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa beban jam mengajar guru perlu dirombak untuk disesuaikan menerima tunjangan sertifikasi guru pada tahun 2025 karena beberapa alasan yang berkaitan dengan efisiensi, kesejahteraan, dan kualitas pendidikan di Indonesia. Tunjangan sertifikasi diberikan kepada guru yang telah memenuhi syarat tertentu, termasuk beban jam mengajar yang sesuai. Untuk tahun 2025, perubahan ini menjadi penting karena beberapa faktor yang saling berkaitan, fleksibel. Yang pertama, penyesuaian dengan kebijakan pendidikan yang lebih fleksibel. Seiring berjalannya waktu, sistem pendidikan di Indonesia terus beradaptasi dengan perkembangan kurikulum, teknologi, dan kebutuhan pembelajaran yang semakin kompleks. Beban jam mengajar guru harus dirombak agar lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Perubahan beban mengajar ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara waktu untuk mengajar, pengembangan profesional, dan tugas-tugas administratif lainnya. Jika beban jam mengajar guru terlalu banyak dan tidak seimbang, guru akan kesulitan dalam mengikuti perkembangan kurikulum atau meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Oleh karena itu, perubahan beban jam mengajar yang lebih rasional dan proporsional sangat diperlukan agar tunjangan sertifikasi dapat diberikan dengan lebih tepat sasaran. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup guru. Salah satu tujuan utama perubahan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru, baik secara fisik maupun mental. Beban jam mengajar yang terlalu banyak dapat menyebabkan kelelahan, stres, yang pada gilirannya dapat menurunkan kualitas pengajaran. Jika tunjangan sertifikasi diberikan berdasarkan beban jam mengajar yang lebih realistis, maka guru akan memiliki lebih banyak waktu untuk persiapan, peningkatan kompetensi, serta menjaga kesehatan mereka. Kesejahteraan guru yang lebih baik yang tercermin dalam pengurungan beban jam mengajar akan memungkinkan mereka untuk bekerja dengan lebih fokus, kreatif, dan efektif, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kualitas pembelajaran siswa. Kemudian faktor yang ketiga, mendorong peningkatan kualitas pengajaran. Beban jam mengajar yang terlalu berat seringkali membuat guru terjebak dalam rutinitas tanpa cukup waktu untuk mengembangkan diri atau menyusun rencana pembelajaran yang berkualitas. Dengan menyesuaikan beban jam mengajar, guru memiliki lebih banyak waktu untuk mengikuti pelatihan, memperbarui materi pembelajaran, atau berkolaborasi dengan rekan sejawat. Semua ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pengajaran. Penerimaan tunjangan sertifikasi yang diatur dengan lebih fleksibel berdasarkan penyesuaian jam mengajar bisa mendorong guru untuk lebih berfokus pada pengembangan diri mereka.
ini akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Adapun faktor yang keempat, meningkatkan daya tarik profesi guru. Sertifikasi guru dan tunjangannya merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru. Namun, untuk menjadikan profesi ini lebih menarik, guru perlu dihargai dan diberikan beban kerja yang adil dan wajar. Dengan adanya penyesuaian pada beban jam mengajar yang lebih realistis, profesi guru akan lebih menarik bagi calon guru dan dapat mengurangi tingkat stres yang dihadapi oleh guru yang sudah bekerja. Dengan adanya beban jam mengajar yang lebih terstruktur dan sesuai dengan standar, guru dapat lebih fokus pada tugas-tugas pengajaran dan peran mereka dalam mendidik siswa tanpa terbebani oleh jam kerja yang berlebihan. Kemudian yang kelima, memastikan pemberian tunjangan yang adil. Tunjangan sertifikasi harus diberikan dengan adil dan berdasarkan indikator yang objektif. Beban jam mengajar yang sesuai akan memastikan bahwa tunjangan sertifikasi diberikan kepada guru yang benar-benar memenuhi kriteria dan melaksanakan tugas dengan baik. Jika beban jam mengajar yang ditetapkan terlalu tinggi atau tidak proporsional, maka bisa terjadi ketidakadilan dalam distribusi tunjangan, di mana ada guru yang bekerja lebih keras tetapi tidak memenuhi kriteria atau sebaliknya. Kemudian yang keenam, penyusunan standar yang lebih jelas dan transparan. Perubahan beban jam mengajar ini juga penting untuk menciptakan standar yang lebih jelas dan transparan dalam pemberian tunjangan sertifikasi dengan aturan yang lebih terstruktur sesuai dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Akan lebih mudah bagi pemerintah untuk memastikan bahwa tunjangan sertifikasi diberikan kepada guru yang benar-benar layak. Hal ini juga akan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Kemudian yang ketujuh, penyesuaian dengan perkembangan sistem pendidikan nasional. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, banyak kebijakan yang sedang dikembangkan atau disempurnakan, termasuk terkait dengan evaluasi dan pemberian tunjangan bagi guru. Dengan adanya perubahan dalam struktur beban jam mengajar, pemerintah bisa memastikan bahwa guru-guru yang memenuhi kriteria sertifikasi dapat terus berkembang serta mengimbangi kebutuhan pendidikan yang semakin beragam. Adapun syarat lain yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pencairan tunjangan profesi guru sertifikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sertifikat pendidik. Yang kedua, memiliki status sebagai guru ASN di daerah di bawah pembinaan kementerian. Yang ketiga, mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik. Kemudian yang keempat, memiliki nomor registrasi guru yang diterbitkan oleh kementerian. Yang kelima, melaksanakan tugas mengajar atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar. Kemudian yang keenam, memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik. Yang kedelapan, mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan pendidikan dan tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain. Demikian informasi tentang aturan tatap muka 24 jam guru sertifikasi dirombak oleh Mendikdasmen Abdul Mukti pada tahun 2025.